Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Saya akan mereview salah satu drone ya teman-teman. Salah satu drone yang pertama kali saya miliki. Jadi pas waktu saya beli pertama itu sebenarnya saya unboxing karena memang suatu kendala jadi saya share di uh, YouTube kan seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini setelah saya ini mempelajari ya dikit ya teman-teman karena saya juga orang awam yang memegang drone. Jadi ketika saya pertama kali memegang drone pun, drone itu akhirnya crash ya teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah salah satu drone, drone KF102 Max ya teman-teman. Kita buka secara langsung saja. Jadi memang ini sudah tidak baru, sudah saya pakai beberapa kali ya teman-teman. Nah jadi di dalamnya itu seperti ini. Jadi rangkaian teman-teman ya, dari drone sendiri, kemudian remote, kemudian dan baterainya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman ya, spesifikasi drone ini ya teman-teman adalah nah, jadi kalau teman-teman melihat semua ini seperti ini adalah drone gimbal ya teman-teman yang dilengkapi dengan gimbal seperti ini yang di kamera ini ya teman-teman. Kemudian kalau kita melihat seperti biasa, seperti drone-drone lain, drone sebenarnya ini kalau kita pikir ya teman-teman, ini adalah drone yang ya namanya untuk pemula ya teman-teman. Yang benar-benar untuk kita yang pemula karena saya juga baru pertama kali memegang drone seperti itu dan alhamdulillah beberapa kali saya menaikkan bisa ya teman-teman, bisa untuk belajar ini dan kemungkinan kita juga akan kedepannya untuk belajar hal ini ya teman. Nah jadi nanti saya tunjukkan slide beberapa penerbangan dengan drone ini ya teman. Saya coba itu kan ada nanti slide seperti apa hasilnya seperti itu dan drone ini sendiri hanya seperti ini ya teman. Jadi kalau kita buka seperti ini, nah coba kita buka saja. Jadi ini buat teman-teman yang pemula ya, sama seperti saya, adalah teman-teman yang pemula seperti ini, drone KF102 Max ya teman-teman, yang kalau harganya kemarin waktu saya beli itu kisaran di harga 2 jutaan lebih kan seperti itu, tapi tergantung spek dan eh, baterai ya teman. Kalau baterai yang satu itu biasanya harganya tidak sampai 2 juta, kalau ini 2 juta lebih ya teman-teman karena dengan kita membeli yang baterainya dua seperti ini. Dan setelah saya uji ya teman-teman, memang kalau ke jangkauan ya teman, jangkauan itu memang ini lebih dari 1 kilo. Pernah kita uji, kejangkauannya itu 1,3 kilo ya. Kemudian kalau ketinggian memang mentok di 1,2 kan seperti itu. Nah, jadi ya teman-teman ya, dalam drone ini sendiri ya teman-teman, apalagi bagi kita pemula ya teman-teman, memang mengoperasionalkannya itu lebih sulit ya daripada orang-orang yang mahir. Tapi lambat laun kita itu pasti akan bisa ya seperti itu. Nah kemudian teman-teman ya di samping ini kita juga harus menguasai artinya dari remote sendiri ya teman. Ini saya taruh sini ya teman. Jadi remote ini sendiri setelah awal pun saya memang orang yang jarang sekali suka game ya teman, suka game dan akhirnya mau nggak mau saya belajar seperti ini dan akhirnya uh, sedikit sedikit sudah bisa menguasai walaupun dikatakan belum mahir. Nah seperti ini. Nah kemudian teman-teman ya, kalau teman-teman ingin memiliki drone itu saya sarankan HP itu memang harus mendukung ya, apalagi WiFi yang 5G ya, artinya yang 5 apa ya, 5G ya seperti itu ya. Jadi 5G ya teman-teman seperti itu. Jadi memang saya memakai HP Oppo eh, A54 ya teman-teman dengan RAM 6 itu ternyata itu belum bisa apa ya, artinya belum bisa sepenuhnya speknya itu masuk. Karena apa? Setelah saya masukkan aplikasi yang bawaan dari drone itu sendiri, itu terjadi delay kan seperti itu. Jadi mungkin spek dari HP itu sendiri tidak mendominasi ya, tidak kuat. Nah, sehingga ketika diterbangkan ya teman-teman, ketika diterbangkan itu apalagi ketika kita proses merekam video, ternyata itu tidak jauh artinya seperti itu. WiFi itu sendiri eh, kadang terputuskan seperti itu. Nah, saya cek di tutorial dan sebagaimana caranya ya teman-teman, itu memang ternyata memang dukungan HP itu sangat sangat menentukan hasil kita ketika kita membuat video ketika kita menerbangkan drone seperti ini. Nah tentunya teman-teman, dalam dalam apa ini sendiri ketika kita sudah menghidupkan drone ya, jadi teman-teman kalau ketika sudah memasukkan baterai di sini,
kemudian dihidupkan ya teman-teman, dihidupkan seperti di sini, kemudian dipasang. Kalau di luar ya, di luar ruangan biasa kita pasang apa namanya, sensor anti tabraknya ya teman-teman. Ini memang sangat membantu kita ya ketika di luar ruangan. Tapi kalau di dalam seperti ini, di indoor seperti itu sangat berbahaya juga, karena sempat saya tes ya teman-teman, ternyata akhirnya nabrak pintu dan keras ya teman-teman. Akhirnya saya serviskan seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman, sedikit tentang drone KF 102 Max ini ya teman-teman. Kalau secara jangkauan kita sudah membahas, kemudian ketinggian sudah membahas, dan hasil gambarnya, hasil video nanti saya tunjukkan pada teman-teman. Ada beberapa cuplikan video masih ada di rekaman saya, nanti saya tunjukkan pada teman-teman. Nah, jadi saya sendiri masih pemula ya teman, tapi jangan khawatir teman-teman, bagi teman-teman yang baru untuk belajar drone ya teman. Saya juga memang awal kali belajar ya, pertama kali juga ini memiliki drone ini ya teman-teman. Memang pertamanya memang pengorbanan harus nabrak dulu atau crash ya teman-teman, dan akhirnya saya serviskan belum lama ini, dan alhamdulillah sekarang itu sudah bisa saya pakai di sini nanti. Nah, jadi teman-teman ya, ketika coba kita hidupkan ya teman-teman, di sini kita hidupkan. Jadi karena kamera agak jauh ya teman-teman, jadi kalau kita hidupkan seperti ini kita masukkan. Nah, coba kita hidupkan teman-teman ya. Jadi langsung saja kita pencet ini, dia nanti ada pergerakan dikit ya teman, dan lampunya sudah menyala, dan kemudian kita hidupkan di remote ini ya teman, seperti ini. Nah, di sini kenapa saya tidak akan masang anti tabraknya teman. Ini hanya kita ngetes saja, tidak saya terbangkan seperti itu. Kemudian, nah di sini ya teman-teman di sini ada petunjuk-petunjuk sebenarnya kalau teman-teman bisa baca. Apalagi kalau teman-teman bisa memasukkan HP yang sudah di aplikasi, sudah disinkronkan seperti itu, bisa kebaca, kedetek teman-teman. Nah, ketika teman-teman ingin menerbangkan, kalau awal pertama kali, saya juga kemarin di situ saya belajar ya teman-teman. Di sini kan sudah nyala semua ya teman. Artinya lampu biru ini, layar ini sudah nyala, tinggal ini kita pelajari. Jadi seperti ini ya, tombol yang paling bawah ini adalah tombol start ya teman-teman. Kemudian di sini ada tombol video ataupun merekam ataupun mengambil gambar ya teman. Di atasnya ini adalah tombol untuk naik turun seperti itu ya, yang lebih simpel ya teman-teman. Kemudian di sini adalah landing of take off ya teman-teman, atau terbang ya seperti itu, dan kembali ke dasar. Artinya ketika kita sudah menerbangkan jauh, itu akan kembali lagi ke titik kita yang menerbangkan tadi ya teman-teman. Tetapi ini menjadi perhatian teman-teman ya, ketika teman-teman ingin menerbangkan drone itu ya teman, di sini kita cek GPS-nya dulu ya teman-teman. Artinya di sini sinkronnya kita GPS kita aktifkan seperti itu teman-teman. Kemudian di angka ini ya teman, angka ini mungkin sudah kelihatan ya teman. Di sini ada angka kecil ya seperti itu. Angka kecil di sini ada menunjukkan angka ini nanti sampai dari 0 sampai 16 ya teman-teman, seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa cek sendiri, kan ini kamera agak jauh jadi tidak kelihatan. Jadi ketika nanti angka masih di bawah 9 ataupun 10 ya teman, itu masih beresiko sekali, karena ini nanti ketika sudah melakukan penerbangan, kalau kita paksakan ataupun biasanya tidak hidup ya teman-teman, drone-nya seperti itu, kalau masih di angka 8 ke bawah kan seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa GPS itu sudah kuat ya teman-teman. Jadi kita boleh untuk menerbangkan ini ya teman. Nah, jadi kalau tombol ini ya teman, ini tombol biasa teman-teman untuk menaikkan ya teman-teman, artinya naik turun belok ya teman-teman seperti itu, dan ini untuk melaju, artinya ini seperti kalau kita sepeda motor itu untuk gas ya teman-teman seperti itu. Jadi kita atur di sini. Dan kemudian ada tombol juga yang di atas sini atau di bawah antenanya ini teman. Ini adalah untuk video ya teman, artinya video menaik turunkan video kamera yang di sini, yang di depan ini seperti itu. Nah, jadi itu singkatnya teman-teman, sedikit tentang drone KF102 ini ya teman-teman. Jadi kalau bagi kita yang pemula, ini memang sangat cocok sekali ya teman-teman, sangat cocok sekali, karena resikonya pun lebih kecil ya, artinya karena ini bisa kita mudah kita paham. Saya juga belajarnya dari nol teman. Nah, di sini sudah ada menunjukkan angka seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau sudah maksimal boleh kita terbangkan. Tapi ini tidak saya tes ya teman, karena kita hanya
mereview ini saja. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti ini drone KF102 bagi kita untuk pemula itu memang sangat cocok sekali, dan hasilnya pun nanti bisa saya tunjuk. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya review sedikit tentang drone KF102 Max ini, yang mana saya adalah pemula untuk pemain drone dan saya masih mempelajarinya, dan karena waktu awal saya belajar pun itu sudah mengalami crash ataupun sudah nabrak ya seperti itu, dan alhamdulillah bisa saya serviskan, kemudian bisa saya mainkan dikit demi sedikit seperti itu. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.